Dengar Mas? Kedengaran? Iya, sharing ya lah, absen ya lah. Tinggi, Bu. Kawan-kawan, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ah. Sudah wa ba'd. Jujur kehadirat Allah, salawat serta salam ke atas Rasulullah. Pada hari ini kita kembali berkumpul dalam rapat koordinasi LPM UPM GPM terkait dengan target atau pencapaian kinerja pada bulan Februari yang nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Sebelum kegiatan ini, sebelum rincian itu saya jelaskan, nanti akan ada pemantauan terlebih dahulu dari Bapak Ketua. Baiklah kawan-kawan, mari kita mulai acara kita hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan pada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang kami hormati Sekretaris LPM, Bapak-Bapak Kapus, Bapak Ibu dari unsur GPM dan UPM. Pertama-tama mari kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bersilaturahmi di media Zoom ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan untuk bergabung di kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan ini adalah bagian dari tupoksi UPM GPM yang kemarin waktu kita rapat perdana itu sudah kita sampaikan. Nanti insya Allah mungkin akan menyusul lagi surat kami terkait GPM UPM nanti memantau di prodi dan fakultas. Nah, yang pertama ini terkait dengan pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. Ini salah satu bagian yang urgent. Beberapa waktu yang lalu, Majelis Dewan Eksekutif BANPITI, ya, majelisnya itu sudah mengeluarkan satu peraturan Perban nomor 1 tahun 2022 yang merubah Perban nomor 1 tahun 2020. Nah, ada beberapa hal yang terjadi perubahan sehingga ini penting kami sampaikan. Nanti mungkin akan secara rinci akan disampaikan oleh sekretaris dan kapus. Pertama, insya Allah nanti UPM GPM ini akan selalu kami libatkannya dalam kegiatan-kegiatan yang kami kemarin sudah merancang melakukan beberapa perubahan terkait dengan anggaran yang ada di LPM. Ada beberapa item yang kami libatkan GPM dan UPM, mudah-mudahan ini dapat disetujui oleh pimpinan sehingga mungkin ada juga sedikit yang dapat kami berikan atas jeripayah dari Bapak Ibu UPM GPM. Kami juga selalu berusaha mendorong pihak fakultas dan pasca sarjana untuk juga mensupport baik secara finansial ya terkait dengan kinerja UPM GPM yang menurut kami untuk tahun ini ya cukup menyita dalam arti ada beberapa yang memang itu penugasan UPM GPM. Nah, dalam hal ini yang pada sesi kegiatan ini kita khusus membahas tentang pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. Nah, di awal tadi kami sudah sampaikan ini tahapan yang urgent, yang penting ya.
Karena memang pemantauan pemenuhan syarat peringkat akreditasi itu bagian dari tahapan proses akreditasi. Nah, karena itu ini menjadi penting agar nanti peringkat akreditasi kita itu paling tidak bisa sama dengan sebelumnya dan jangan sampai juga dicabut ya, dalam arti nanti ada pembinaan kalau kita tidak melaksanakan kegiatan ini. Karena memang semua program studi yang sudah terakreditasi ya, itu dalam rangka perpanjangan untuk 5 tahun berikutnya itu harus dilakukan pemantauan. Karena memang dia dilakukan perpanjangan 1 kali saja ya untuk perpanjangan pemantauan ini dalam jangka waktu 5 tahun, dan itu nanti pemantauannya akan dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum jangka waktu peringkat akreditasi berakhir. Nah, kami di LPM sudah memapping prodi-prodi mana saja yang sudah dalam waktu dekat ini masuk dalam radar pemantauan. Nah, karena itu peran UPM GPM sangat krusial dalam memantau itu, sehingga nanti syukur-syukur akreditasi prodi itu dalam pemantauan pertama sudah lolos. Nah, karena itu UPM GPM nanti bisa bekerja sama dengan prodi terkait dengan keterisian 5 item yang menjadi dasar daripada pemantauan itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu melalui rapat LPM kami juga melakukan simulasi terkait dengan nilai-nilai yang menjadi dasar 5 item itu. Nah, rumusnya sudah dibuat oleh Bapak Kapus, Pak Haris Paulidi. Mudah-mudahan nanti ini clear sehingga nanti Bapak Ibu UPM dan GPM itu punya wawasan terkait penghitungan itu. Sehingga nanti bisa 5 item itu dapat kita penuhi. Nah, perlu kita perhatikan bahwa PEPA ini penting ya, karena pemantauan atas pemenuhan syarat peringkat akreditasi ini penting, karena kalau ini kita tidak respons dengan baik, kemungkinan prodi itu akan dicabut peringkat akreditasinya dan akan mengalami pembinaan, dan itu tentu hal yang tidak kita inginkan. Karena itu kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu UPM GPM dapat berperan untuk ini. Kami mengapresiasi atas jeripayah ya di tengah kesibukan Bapak Ibu sebagai dosen, tentu ini tambahan tugas yang mulia ya, sehingga nanti akan memperbaiki akreditasi di prodi kita di UIN Antasari. Hanya itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Nanti selanjutnya kepada Ibu Sekretaris dan Bapak Kapus mungkin bisa menambahkan secara detail terkait dengan pemantauan pemenuhan syarat peringkat akreditasi. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua atas arahannya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Pada kegiatan hari ini ada 2 hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan IPEPA dan yang kedua terkait dengan survei. Saya sampaikan terlebih terkait dengan survei. Pada tahun ini kita belum melaksanakan survei kepuasan stakeholder internal maupun eksternal.
dengan menggunakan 9 kriteria yang instrumennya sudah selesai kita kembangkan. Pada saat ini kami sedang melakukan komunikasi dengan kawan-kawan UTIPD agar untuk instrumen survei itu tidak lagi dalam bentuk Google Form. Jadi setelah clear dari kawan-kawan UTIPD, nanti akan segera kita distribusikan, kita konfirmasi lagi kepada rekan-rekan. Kemudian sembari kami menunggu hasil revisi dari anggaran yang sudah kami ajukan, termasuk di dalamnya revisi kegiatan survei ini yang kami melibatkan kawan-kawan UPM GPM di sana, baik dalam hal pemantauan, baik dalam hal pembuatan analisis dan evaluasi, yang anggarannya juga kami sudah desain sedemikian rupa, sehingga tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua, kami akan selalu melibatkan rekan-rekan UPM dan GPM dalam berbagai kegiatan yang mana itu sebagai backup pendanaan sebenarnya dari LPM. Mungkin mendatang juga kami akan melibatkan kawan-kawan UPM, utamanya itu dalam kegiatan rekrutmen auditor. Itu mungkin terkait survei yang lebih termasuk juga nanti kami akan melibatkan kawan-kawan dalam pengembangan instrumen pengembangan mutu mahasiswa, kemudian lagi dalam finalisasi SPMI edisi terbaru, edisi revisi yang tentunya lebih ringkas dan bisa langsung digunakan dan dimanfaatkan nanti untuk mengaudit. Itu mungkin sekilas apa hal-hal yang barangkali kita nanti akan sering melakukan kerjasama. Selanjutnya yaitu terkait dengan PEPA, pemantauan evaluasi. Nah, secara detail nanti Pak Haris akan menjelaskan, kebetulan ini bagian dari tupoksi beliau, pemantauan evaluasi program studi, di mana proses pemantauannya itu saat ini sudah ada surat edaran dari Ban PT itu minimal 1 tahun sebelum dilaksanakan akreditasi. Jadi informasi yang kami dapatkan dari rekan-rekan juga termasuk edaran yang ada bahwa Ban PT saat ini mengerucutkan kegiatan PEPA yang sebelumnya itu setelah melihat data PD Dikti, kemudian lagi melakukan perbaikan dan pengajuan PEPA tahap 1, hasil dari PEPA tahap 1 diajukan kepada Prodi, kemudian lagi Prodi mengusulkan PEPA tahap 2 sampai nanti proses AK. Nah, proses AL, maaf. Jadi saat ini sesuai dengan edaran itu tidak sampai ke proses AL lagi. Ya, jadi sampai evaluasi tahap 1, jika PD Diktinya itu bermasalah, maka akan mereka kirimkan surat teguran ya sejenis itu bahwa tidak lulus dalam proses tahap 1. Kemudian kalau misalnya hal itu terjadi, maka Ban PT memberikan waktu 6 bulan untuk memperbaiki data PD Diktinya. Setelah itu akan direview lagi oleh Ban PT, jika lulus maka akan dikeluarkan sertifikat perpanjangan akreditasi selama 5 tahun. Jika tidak, maka akan dikeluarkan tidak terakreditasi. Namun program studi berhak untuk mengajukan pengajuan akreditasi ya dengan mengusulkan LED dan LKPS lengkap. Kemudian lagi sebagai informasi bagi kawan-kawan juga di UPM dan GPM bahwa program studi yang terakreditasi C, utamanya untuk fisika, kimia, biologi, yang saat ini masih terakreditasi C, itu otomatis terkonversi menjadi baik sekali. Sebelumnya kami sudah meminta kawan-kawan ini untuk ISK ya, ISK. Namun ternyata setelah ada edaran dari Ban PT bahwa mereka tidak perlu lagi mengajukan ISK konversi untuk baik sekali, maka dalam waktu dekat kami juga akan menyurati ya, tapi kami sampaikan dulu ke kawan-kawan UPM dan GPM bahwa dalam waktu dekat kami akan segera menyurati mereka untuk tidak perlu lagi mengajukan ISK, namun boleh mengajukan perubahan status akreditasinya dengan pengajuan LED dan LKPT memang dari awal. Itu mungkin informasi terkait dengan ISK
dan PEPA secara umum. Yang patut yang jadi perhatian adalah data PDDikti. Diharapkan kepada kawan-kawan UPM, memang saya mungkin tidak mengetahui dengan detail apakah kawan-kawan UPM dalam hal ini punya akses langsung ke data Porlab yang bisa kita lihat secara umum, mungkin itu tidak terlalu maksimal ya, tidak komprehensif. Mungkin berkenan kawan-kawan UPM dan GPM berkomunikasi. Misalnya kalau UPM berkenan untuk berkomunikasi dengan pimpinan atau GPM berkomunikasi dengan pihak prodi, bagaimana caranya supaya kawan-kawan UPM dan GPM bisa mengakses, paling tidak mereview, melihat lagi bagaimana terisi atau tidaknya data PDDikti mereka. Kami di LPM juga masih mengajukan operator untuk PDDikti agar kami juga bisa memantau keterisian dari data pada PDDikti. Nanti kami akan kasih catatan, misalnya item mana yang barangkali belum diisi. Setelah itu hasil pemantauan kami akan kami sharing kepada kawan-kawan UPM. Nanti berkenan kawan-kawan UPM berkomunikasi dengan kawan-kawan GPM, dan GPM mungkin langsung bisa mengeksekusi. Dalam arti mengeksekusi adalah memantau bagaimana pengisian data PDDikti di prodi masing-masing. Jadi memang sifatnya perpanjangan tangan. Selanjutnya kami akan sampaikan lebih detail terkait dengan PEPA yang suratnya sebenarnya sudah kami serahkan kepada kawan-kawan UPM dan kepada prodi. Kami mohon maaf sekali bahwa jika ada kelalaian kami di mana kami tidak mengirimkan informasi ini kepada kawan-kawan UPM dan GPM, terutama ketika kami sharing data langsung ke prodi atau surat langsung ke prodi. Mendatang ini akan kami sharing ya kepada kawan-kawan UPM sehingga apa yang dilakukan oleh prodi tentunya diketahui oleh kawan-kawan UPM dan GPM. Mungkin kawan-kawan di prodi saat ini juga masih kebingungan terkait dengan pengisian data EPPA, kemudian ISK begitu. Tapi yang mau kita sampaikan di sini, mau kita mungkin berbagi ya, sehingga kawan-kawan UPM dan GPM itu memahami, dan ketika prodi menanyakan itu bisa langsung bertanya dengan orang terdekat mereka, yaitu UPM dan GPM di tingkat fakultas maupun di tingkat prodi. Pak Haris akan menjelaskan lebih detail terkait dengan IPEPA. Jadi nanti kawan-kawan bisa juga menyampaikannya jika ada pertanyaan. Silakan Pak Haris, bisa disampaikan, bisa sharing langsung Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang hormat Ketua UPM, Sekretaris, dan Kapus Andar Mutu Mahasiswa. Kawan-kawan di UPM GPM yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka rapat koordinasi terkait dengan tupoksi kita di jaminan mutu. Nah, tadi dari singgung terkait dengan PEPA, pemantauan evaluasi peringkat akreditasi. Nah, tugas kita di UPM GPM itu ya kita memonitoring dan memantau aja. Mantau bagaimana apa yang dilakukan oleh prodi terkait dengan PEPA ini. Jadi kalau sekarang itu akreditasinya ada, kalau kita mau otomatis gitu ya, peringkat itu otomatisnya mau, misalnya yang asalnya A mau otomatis diperpanjang A, atau yang unggul atau yang baik sekali mau otomatis perpanjang baik sekali atau unggul. Nah, itu sebelum masa akreditasi berakhir itu ada pemantauan. Nah, di situ kita juga nanti bisa selanjutnya dari hasil pemantauan itu muncul kesimpulan. Apa kesimpulannya, apakah langsung otomatis diperpanjang atau persiapan lebih lanjut ke tahap 2, tahap 3 dan seterusnya sampai selesai tahapannya.
Nah, yang penting kita perhatikan itu yang pertama adalah di tahap 1 itu. Di tahap 1 itu sebenarnya penilaiannya langsung dari Ban PT. Penilaian berdasarkan PD Dikti. Jadi penilaiannya itu ada di data PD Dikti. Nah, data PD Dikti itu yang dilihat oleh Ban PT. Nah, apakah dia nanti kesimpulannya, saya screen share dari PD Dikti ini ininya apa namanya pedoman pelaksanaannya. Itu di kesimpulan dari PD Dikti itu ada 2 saja kesimpulannya, atau keputusan dari PD Dikti itu keputusannya apakah nanti diperpanjang dengan peringkat akreditasi yang ada, atau lanjut ke tahap berikutnya, Nah, kalau kita lanjut ke tahap berikutnya itu berarti perlu persiapan lebih lagi, persiapan untuk tahapan-tahapan berikutnya. Tidak bisa. Ini kelihatan ya, saya mau share pedoman. Yang muncul yang ini. Kelihatan? Supaya kelihatan lebih jelas. Atau saya ini dulu ya. Ini muncul ya ini. Muncul nggak? Belum. Ini ada. Ini. Muncul ya. Kelihatan. Di pedoman penilaian pemantauan tahap 1. Ini yang di tahap 1. Di tahap 1 itu muncul keputusan dari Ban PT, itu ada 2 keputusan saja. Keputusan pertama penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi. Kalau dia A berarti A yang sebelumnya ya. Nah, kalau dia B berarti B yang sebelumnya, atau C dari yang sebelumnya. Kalau yang sudah unggul baik sekali ya unggul, baik sekali baik. Ini penetapan perpanjangan peringkatnya. Yang kedua, keputusannya itu pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke pemantauan tahap 2. Nah, kalau ini tidak lolos di keputusan ini, maka akan masuk tahap 2. Jadi Ban PT akan melanjutkan pemantauan ke tahap 2. Jadi ada 2 keputusan saja. Keputusan itu didasarkan kepada 1, nilai pemantauan, yang kedua ada syarat perlu perpanjangan. Nah, syarat perlu perpanjangan dan nilai pemantauan. Jadi itu keputusannya ini didasarkan kepada 2 hal ini. Nah, kalau misalnya kita kasih contoh, misalnya akreditasi prodi sebelumnya itu adalah B. Misalnya di prodi ya, kita ada akreditasi yang sebelumnya itu B. Nah, terus dilihat syarat perlu perpanjangannya. Nah, apakah memenuhi atau tidak memenuhi. Jika dia memenuhi, jika syarat perlu itu memenuhi, maka ini satu syarat sudah terpenuhi. Satu syarat terpenuhi untuk ke peringkat akreditasi B. Tapi perlu dinilai juga. Jadi begitu memenuhi nanti langsung dinilai juga. Dan nilai dari hasil nilai pemantauan itu tidak kurang dari 301. Karena nilai minimal dari B itu kan 301. Nilai minimal dari A itu 361 dan nilai minimal dari C itu adalah 200. Nah, kalau misalnya nilainya di bawah dari 301, angka misalnya di 300 saja angkanya, nah walaupun ini memenuhi, nah maka akan muncul, maka akan lanjut ke tahap 2. Jadi dianggapnya tidak lolos. Tapi kalau nilai pemantauan itu nanti 301 lebih atau 301 minimal dan syarat perlu perpanjangannya oke atau terpenuhi, nah itu udah penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi itu tidak lanjut ke tahap berikutnya. Jadi langsung muncul nanti SK-nya bahwa akreditasi diperpanjang. Nah, kalau tidak, kita harus siap ke tahap 2. Nah, sebelum tahap 2 inilah yang kita perlu pantau dulu. Nah, yang kita memastikan aja prodi itu, memastikan bahwa data-data terpenuhi,
data-data yang ada di prodi itu terpenuhi untuk mencapai paling sedikit yang kita harapkan. Kalau misalnya sudah peringkat akreditasinya ternyata kita memang mau memperpanjang yang ada gitu, yang kita harapkan ya semua ini terpenuhi, syarat perlunya terpenuhi dan nilainya itu lebih dari yang disyaratkan oleh Ban PT di standar minimal akreditasinya. Misalnya kalau di atau A atau C itu kalau misalnya mau melanjutkan itu. Nah, ini yang perlu dilihat ya, nanti kita pantau di prodi itu. Nah, prodi kita memantaunya melihat dari data yang diambil dari PD Dikti. Nah, tadi sudah disinggung di Ibu Sekretaris, ini kalau bisa mantau dari data PD Dikti akan lebih bagus. Kalaupun tidak, ya kita minta data di prodi lah. Data di prodi yang dari PD Dikti, maka kita lihat keputusannya itu. Nah, terkait dengan syarat perlu dan pemantauan seterusnya ini, nah ini ada nilai pedomannya, ada pedoman dari penilaiannya. Jadi kita bisa melihat juga pedoman dari Ban PT terkait dengan penilaiannya, penilaian akreditasi nilai pemantauan tadi. Jadi pemantauan tadi yang dari syarat perlunya dan ininya sudah ada standarnya dari standar Ban PT itu sendiri yang terkait dengan pedoman penilaian. Itu ada di sini, saya screen share saja dulu sebentar untuk melihat seperti apa penilaian-penilaiannya. Di beberapa indikator ya yang kita harus perhatikan terkait dengan pengelolaan tahap 1 itu. Yang pertama indikator terkait jumlah mahasiswa. Nah, ini jumlah mahasiswa itu dilihat dari penurunan mahasiswanya. Nah, kalau penurunannya itu tidak lebih atau sama dengan 20% itu nilainya sudah memenuhi, istilahnya memenuhi syarat untuk selanjutnya. Nah, tapi kalau misalnya ini di bawah, ini perpanjangan ini syarat perlunya. Syarat perlunya. Misalnya mahasiswa misalnya di TS atau mungkin di TS -1 atau di TS -2 itu misalnya 100 orang jumlah mahasiswa barunya. Di TS -2, di TS -1 misalnya jadi 50 orang, di TS menjadi 25 orang, itu kan penurunan terus. Nah, itu berapa persen penurunannya? Kalau ternyata itu terus turun, nah, maka kalau kurang dari 20% penurunannya, ya, kalau kurang dari 20% itu masih bisa memenuhi. Tapi kalau udah lebih dari 20% penurunannya, itu berarti tidak memenuhi. Jadi syarat perlu perpanjangan tadi tidak memenuhi. Maka itu pasti dah masuk ke tahap 2. Pemantauannya menjadi tahap 2 oleh Ban PT. Nah, kalau ini terpenuhi, ini syarat perlunya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu terlalu memikirkan menginikan yang ini lagi, karena kebetulan sudah kita siapkan aplikasi Excel-nya, jadi tinggal memasukkan data saja lagi. Akan muncul nilainya ketika dimasukkan datanya. Ini data yang dari tadi. Cuma kita perlu mengetahui angka-angkanya saja. Angkanya berapa? Saya share ya. Di sini misalnya syarat perlu. Nah, kalau kita jumlah mahasiswa barunya pada TS-2 misalnya ada 100. Nah, TS-1 misalnya ada 50. Nah, TS misalnya ada 25. Nah, ini menjadi tidak terpenuhi syarat perlunya. Ketika syarat perlu tidak terpenuhi, maka nanti hasil ujungnya juga begitu. Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke pemantauan tahap 2. Tapi kalau ini sudah terpenuhi misalnya konsisten aja misalnya 90 di tahun 2. Terus yang di sini misalnya 80, ini kan penurunan juga. Tapi penurunannya tidak sampai dari 20%. Cuma 10% penurunan ini simpulannya menjadi terpenuhi. Dan seterusnya itu ini tinggal memasukkan angka. Nah, yang perlu dicermati yang ini. Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-2, TS-1, TS. Nah, TS itu maksudnya tahun akademiknya, tahun sekarang ya. Nah, tahun akademik penuh itu adalah ganjil genap. Jadi tahun akademik penuh itu ganjil genap. Nah, kalau kita saat ini berada, kalau untuk realnya itu di tahun akademik 2021-2022 genap. Nah, untuk TS-nya ini berarti yang sebelumnya. Karena yang penuh kan sampai pada genap 2020-2021 itu ETS. Jadi maksudnya tahun sekarang itu adalah tahun akademik
full. Nah, kalau ini belum full lagi tahun akademiknya, berarti belum dihitung sama Ban PT. Yang 2 sampai genap 2021-2022 dan ganjil 2021-2022 itu belum dihitung sama Ban PT karena belum genap. Kecuali nanti sudah akhir, kita sampai bulan Juli ya, berakhir, nah baru itu TS, itu menjadi TS yang ini. Nah, jadi kalau misalnya saat ini kalau mau memantau prodi, yang dilihat adalah jumlah mahasiswa baru reguler pada TS itu berarti pada 2020-2021. Nah, min 1 berarti min 1 2020 2019-2020, min 2-nya berarti 2018-2019. Itu. Jadi pedomannya TS itu tahun sekarang pedomannya adalah tahun akademik penuh. Tahun akademik penuh kalau yang di sini. Min 1 berarti 1 tahun ke belakang, min 2 berarti 2 tahun ke belakang dari tahun akademik penuh kita. Nah, kalau misalnya pemantauannya nanti setelah, nah, misalnya di bulan September kita mau mantau ya berarti TS penuhnya yang ini 2021-2022 karena di September udah masuk 2022-2023. Nah, angka yang ini di mana dapatnya? Nah, angka jumlah mahasiswa baru ini. Nah, itu kalau Ban PT menilai itu angkanya didapat dari pangkalan data perguruan tinggi, Mendikbud PDDikti. Jadi apa yang kita masukkan di PDDikti itulah yang menjadi dasar penilaian dari Ban PT. Nah, kita memantaunya kalau mau tahu nilai bagaimana estimasi nilainya gitu ya, estimasi nilainya kita mau hitung sendiri ya kita dasarnya adalah data dari PDDikti. Nah, kita punya data PDDikti kita bisa lihat. Kalau nggak punya ya kita tanya aja. Prodi kan punya itu akses ya, punya akses untuk PDDikti. Nah, kita minta misalnya berapa jumlah mahasiswa barunya pada TS dan seterusnya. Nah, terus, nah ini syarat perlu yang kedua misalnya sini ada dosen. Nah, ini dosen jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi. Ini jumlah dosen tetapnya ini dosen yang ngajar gitu ya, bukan hanya dosen yang apa home base tapi dia ngajar. Nah, dosen tetapnya yang ada di program yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS. Nah, kalau kita hitung yang saat ini TS-nya berarti pada 2020-2021 itu TS ya. Nah, itu angkanya berapa? Angkanya berapa ini kan ada di PDDikti. Kalau kita ngajar pasti muncul di situ. Kita ngajar di prodi A, prodi B, misalnya itu nama kita muncul. Itu dihitung satu yang ngajar situ ya. Nah, dan seterusnya itu sampai berapa dosen. Nah, kalau syarat perlunya itu minimal 10 dosen. Minimal 10 dosen. Kalau kurang dari 10, misalnya kita angka 9 saja, dia tidak terpenuhi. Maka akan lanjut ke tahap 2. Itu pasti akan lanjut ke tahap 2. Nah, kalau kita beri rekomendasi, berarti kalau kita melakukan pemantauan, rekomendasi kita, kalau misalnya dosennya kurang dari 10, nah rekomendasi kita itu diperbaiki. Perbaiki ya rekomendasi, atau mungkin dicermati lagi, di apakah datanya yang salah. Ya, kalau datanya salah diperbaiki secepatnya di PDDikti agar tidak masuk ke pemantauan tahap berikutnya. Memang itu akan lebih merepotkan kalau ke tahap berikutnya sampai dan seterusnya. Kalau yang kita mau, kalau memang mau perpanjangan otomatis ya artinya dipantau udah selesai. Gitu. Artinya lanjut peringkat akreditasinya dilanjutkan. Kecuali kalau kita mau meningkatkan peringkat akreditasi, nah itu kita bisa hitung ulang lagi. Ini bisa ditingkatkan nggak? Kalau ternyata nggak bisa ditingkatkan ya lebih baik diperpanjang saja. Nah, kalau ini kurang, ada catatan, ada rekomendasi kita. Kita merekomendasikan aja. Kita lihat catatannya untuk prodi atau untuk fakultas dalam konteks ini. Nah, ini perlu dicermati ulang, gitu. Atau mungkin perlu diperhatikan bagaimana, atau ada kesalahan data kah, atau memang seperti itu adanya. Nah, kalau seperti itu adanya ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Atau mungkin ada strategi lain dari fakultas atau dari prodi, ya silahkan diskusikan di antara prodi atau fakultas, mungkin bisa dibantu oleh kita di kawan-kawan di PMGPM bagaimana selanjutnya. Nah, itu terkait elemen dosen. Elemen dosen juga ada lagi syarat perlu nih. Syarat perlu tentang batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap. Kalau ada dosen tidak tetap, kalau
Kalau nggak ada ya berarti dosen tidak tetapnya 0. Semakin sedikit dosen tidak tetapnya itu semakin bagus. Ya, 0. Kalau misalnya di sini 10 dosen tetapnya, nah berarti dosen tidak tetapnya berapa orang? Kalau misalnya 6 orang itu 6 orang paling banyak ya. Kalau 7 orang udah nggak berani lagi. Itu ada presentasinya itu kurang lebih presentasi dosen tidak tetap itu harus presentasinya itu harus tidak lebih dari 40% dari seluruh jumlah dosennya. Jadi jumlah dosen tetap ditambah jumlah dosen tidak tetap. Nah, itu kalau misalnya dosen tetapnya ada 10, dosen tidak tetapnya ada 5, berarti 15. Nah, kalau dosen tidak tetapnya itu tidak boleh lebih daripada 40%. Kalau lebih dari 40% maka menjadi tidak terpenuhi. Syaratnya menjadi tidak terpenuhi di syarat dari dosen tidak tetapnya. Dosen tidak tetapnya menjadi tidak terpenuhi. Untuk syarat perlunya di sini. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap itu juga. Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS, ya, pada saat TS berarti pada yang sebelumnya itu tadi tahun 2020-2021 itu rasionya dengan jumlah dosen tetap, rasionya dengan jumlah dosen tetap. Jadi yang dilihat perbandingan antara mahasiswa aktif dengan dosen tetap. Itu rasionya tidak boleh lebih dari 60%. Kalau 60% itu terpenuhi, tapi kalau lebih dari 60% itu menjadi tidak terpenuhi. Kalau lebih dari 60% menjadi tidak terpenuhi. Nah, kalau di sini kan 30% nih. Kalau kita contohkan mahasiswanya 302 orang yang aktif jumlah mahasiswa aktif ini juga ada data di PD Dikti. Jadi disitulah nanti unsur penilaiannya dari PD Dikti itu. Kalau misalnya dosen 10, mahasiswanya ada 1000, nah kita bisa lihat itu tidak bisa jelas ya karena kebanyakan dosennya, kebanyakan mahasiswanya daripada dosennya. Demikian juga nanti kalau terlalu banyak dosennya daripada mahasiswanya, itu juga tidak memenuhi syaratnya. Kalau misalnya 300 sudah terpenuhi. Jumlah lulusan ini syarat perlu yang terakhir yang kelima. Jumlah lulusan pada saat TS-2, TS-1 dan TS itu jumlah rata-rata penurunan jumlah lulusan. Kalau jumlah lulusannya terus meningkat aman. Misalnya tahun sebelumnya ada 10, terus tahun berikutnya lagi ada 12, berikutnya lagi 15 itu aman. Nah, yang nggak aman tuh kalau turun dari 12 jadi misalnya 10 atau nah, terus nanti di sini jadi 1 misalnya atau 2. Nah, itu udah nggak aman tuh. Nah, itu akan pasti lanjut ke tahap berikutnya. Dia tidak akan terpenuhi syarat perlunya. Nah, kalau udah syarat perlunya yang 5 ini syarat perlunya terpenuhi, kita bisa melihat pemantauan berikutnya pada nilai. Penilaiannya, nah, tinggal penilaiannya, saya kira penilaian ini juga sama memasukkan angka aja lagi. Ini ada beberapa yang perlu dimasukkan di angkanya. Ini melihat nilainya dan itu bobotnya sudah kita masukkan di sini, jadi bisa dimasukkan tinggal jumlah mahasiswa asing kalau ada, kalau nggak ada ya 0. Jumlah mahasiswa aktifnya selama 3 tahun berapa, nah jumlah dosen tetapnya berapa, nanti akan keluar skor nilai akhirnya. Nah, skor nilai akhirnya di sini, ini keputusannya berdasarkan kepada syarat perlu tadi. Nah, syarat perlunya ada enggak, syarat perlunya terpenuhi atau tidak, ini yang penilaiannya. Oke, nanti kita sharing aja ini untuk Bapak Ibu baca-baca, mungkin melihat sehingga bisa memantau prodi itu ya, memantau, mengevaluasi prodi itu. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang ya harus diberikan rekomendasi terkait pemantauan itu. Nah, yang terakhir saya sampaikan tentang data apa saja tadi. Ada 5 tabel yang kita perlu lihat di situ. Ada 5 tabel tentang EPPA ini yang menjadi dasar dari pemantauan untuk EPPA itu, yaitu ada yang pertama terkait dengan mahasiswa, yang pertama, yang kedua terkait dengan dosen. Kita perlihatkan di sini tabelnya. Satu tentang tabelnya di sini. Nah, ini
Nah, satu terkait dengan mahasiswa untuk UPPA tahap 1 ini. Tabelnya, kalau mau lihat dari tabelnya di sini yang kita bisa cek aja ke prodi saja. Di prodi atau di fakultas, atau kalau mau cek langsung di PD Diktinya boleh. Nah, nggak perlu nanya prodi. Karena yang nanti menjadi dasar bahan penilaian dari Ban PT itu di PD Dikti. Nah, ini jumlah tabel satunya adalah mahasiswa dan lulusan. Tahun akademiknya TS, TS-1, TS-2. Nah, TS ganjil genap, TS kalau untuk saat ini sebut tadi 2020-2021, karena 2021-2022 belum rampung semua lagi, berarti mulainya dari situ 2020-2021, 2019-2020, terus ke atasnya TS-2 2018-2019. Berapa mahasiswa barunya, yang reguler berapa, yang transfer kalau ada berapa, digasal dari genap. Mahasiswa aktifnya berapa, terus jumlah lulusannya ada berapa. Ini tabelnya. Tabel mahasiswa asing kalau ada juga perlu. Nah, kalau tidak ada ya tinggal jumlah mahasiswa aktifnya aja dilihat di sini. Kalau ada yang mahasiswa asing apa full time atau part time. Nah, terus tabel berikutnya adalah tabel ini dosen. Untuk dosen tetapnya ada berapa orang? Nah, sini. Terus ada NIDN, gelar, dan seterusnya, mengampu mata kuliah. Nah, yang dilihat kan di sini. Dosen tetap ada misalnya ada 30, tapi yang ngampu atau yang ampunya, berarti ini yang mengampu mata kuliahnya saja. Yang ditulis menjadi dosen tetap di sini. Yang mengampu mata kuliah di prodi itu. Di prodi itu. Jadi itu dihitung. Nanti menjadi angkanya kan muncul di sini. Ada berapa dosen. Itu tadi yang menjadikan data yang angka dosen tetapnya ada berapa. Nah, terus dosen tidak tetapnya kalau ada, masukkan ada berapa orang sini. Nah, yang ini EPK lulusan. Ini nanti menjadi bahan penilaian dari pemantauan. Penilaian dari pemantauan jumlah EPK ini. Nah, tahun lulus, jumlah lulusannya berapa, indeks prestasi kumulatifnya minimal, maksimal, artinya yang paling rendah berapa, yang paling tinggi berapa, rata-ratanya berapa. Yang paling rendah di situ kan bisa ketahuan kalau kita lihat di Siakan. Nah, di PD Dikti itu muncul. Jadi EPK mahasiswa itu muncul di PD Dikti. Kalau udah lulus muncul EPK-nya sekian. Nah, di antara sekian lulusan itu paling rendah berapa? Paling tinggi berapa? Nah, terus dari sekian lulusan itu kalau di rata-rata berapa? Nah, ini angkanya di sini. Munculnya angka di sini. Ini menjadi dasar untuk penilaian tadi, penilaian pemantauan. Ini capaian pembelajarannya. Nah, yang terakhir ini tabel kohortnya ya. Tabel capaian pembelajaran untuk yang tahap 1. Nah, terus tabel kohort efektivitas dan produktivitas pendidikan. Nah, untuk yang kohort ini pertama melihat lulusan tepat waktu. Lulusan tepat waktu, yang kedua keberhasilan studi. Keberhasilan studinya dilihat dari sini juga. Keberhasilan studi, terus tepat waktu atau tidak itu ya. Terus masa studi. Masa studi, dari masa studi, kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi itu dilihat dari tabel kohort itu. Dari tabel kohort ini. Nah, ini yang diisi adalah TS min di sini jumlah mahasiswa diterima pada TS min 3, min 4, min 5, min 6. Belakang lagi itu. Ke belakang lagi. Nah, baru setelah itu jumlah lulusan perguruan sarjana yang lulus pada akhir TS min 3. Nah, kalau dia lulus di sini, yang di TS min 6 masuk, lulusnya di sini, ini kan berarti lulusnya tepat waktu ya. Nah, kalau masuk di TS min 5, di akhir TS min 2 dia lulus, ini berarti tepat waktu 4 tahun hitungannya. 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Kalau udah yang di TS min 6 itu lulusnya di akhir TS min 2, ya molor terus sampai pada batas akhir studi. Batas akhir studi itu pada akhir TS, di TS min 6. Kalau dia masuk di TS min 6, akhir TS saat ini dia harus sudah lulus. Kalau tidak lulus, berarti keberhasilan studinya akan kurang nilainya. Keberhasilan studi. Nah, yang dilihat keberhasilan studi itu dari TS min 6. Misalnya yang masuk ada 100 di TS min 6. Nah, terus yang di
jumlah lulusan sampai dengan akhir TS di min 6 di sini, misalnya ada 50, berarti keberhasilan studinya ya 50% aja. Nilainya kurang itu. Keberhasilan itu minimal 80%. Jadi minimal 80% harus sudah lulus dari TS yang di sini. Ini tabel cohort yang diisi. Nah, baru selanjutnya nanti kita kalau udah punya data ini tinggal masukkan di Excel yang tadi saya bikin di sini. Nah, itu kira-kira gambaran singkatnya yang mungkin tidak bisa sekaligus bisa dipahami, tapi mudah-mudahan paling tidak ada masuk dikit-dikit lah. Nah, kalau misalnya kita perlu diskusikan, nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Baik, saya kembalikan lagi ke sekretaris. Masih Pak Shogi. Jadi, Pak Shogi, astagfirullahaladzim. Nah ya, terima kasih Pak Haris, Haris Maulidi yang terima kasih atas penjelasan Kepala Pusat Audit Pak Haris Maulidi. Ada beberapa item yang mungkin perlu kita garis bawahi di sini, bahwa selalu saja ada catatan bahwa adanya ketidaksesuaian antara data PDBT dan IKWA. Jadi berkenan Bapak Ibu memberikan monitoring terkait kesesuaian antara data PDBT dan IKWA itu sendiri. Yang lagi memastikan bahwa data yang ada di PDBT itu terisi. Misalnya, tadi ada catatan dosen tidak tetap ya, Pak Haris ya. Nah, kadang data dosen tidak tetap ini tidak terisi, sehingga ada beberapa mata kuliah yang mungkin sangat penghuni di sana, atau bisa jadi dosen tetap yang mengajar tapi datanya tidak terisi. Itu beberapa kasus yang kami sampaikan sehingga prodi itu terkena kasus EPA, ekonomi syariah. Nah, itu banyak kolom dosen yang tidak terisi, sehingga banyak item lain yang bebas. Kemudian lagi yang dimaksud dengan DP di sana ada dosen tetap, baik dia mengambil mata kuliah yang sesuai bidang keahlian maupun tidak sesuai dengan bidang keahlian, itu semuanya juga diisi. Ya. Kemudian catatan yang lain bahwa proses pemantauan ini bukan hanya sekedar mengisi kolom-kolom yang sudah disiapkan di EPA, namun lebih dari itu, misalnya pada kolom terakhir yang dijelaskan oleh Pak Haris tadi tentang ini mahasiswa, misalnya ada mahasiswa di TS sekarang ini yang tidak lulus ya, dan rata-rata masa studi sekian, itu mungkin jadi evaluasi bersama di program ini. Kenapa sampai tahun sekian itu masih banyak dosen yang tidak masih banyak mahasiswa yang tidak lulus. Artinya program studi harus melakukan strategi bagaimana upaya untuk mahasiswa yang sangat lambat sekali ini bisa lulus tepat waktu. Jadi orientasi kita di sini kawan-kawan bukan hanya sekedar memenuhi capaian-capaian harus ada di akreditasi, tapi lebih kepada bagaimana membangun dan mengoptimalisasi mutu mahasiswa, mutu dosen, mutu lulusan kita. Jadi orientasinya ke sana. Itu mungkin beberapa penegasan, penekanan yang perlu kami informasikan dari apa yang sudah disampaikan Pak Haris tadi. Untuk selanjutnya kita masih punya waktu bagi kawan-kawan, bagi rekan-rekan UPM dan GPM mungkin ingin menanyakan hal-hal yang dinilai perlu, kami persilahkan. Ya, silakan Rian. Terima kasih Bu Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Rida, Pak Haris, dengan Pak Ketua LPM, dan kepada Ibu sekalian.
Saya ada 2 pertanyaan, Ibu, kepada Pak Haris. Saya tadi agak menanyakan tentang dosen tidak tetap. Nah, dosen tidak tetap ini apakah dosen home base atau dosen kita yang di universitas seperti itu? Saya agak membingungkan kan. Kan ada dosen home base itu biasanya ada 6 orang. Dan dosen tidak tetap ini apakah dosen tetap ini apakah dosen home base atau dosen universitas, Universitas UIN seperti itu maksud saya. Dan yang kedua, untuk pedoman tadi, pedoman untuk IPPA dan penilaian tadi ya Pak Haris ya, saya lihat itu kan untuk sarjana. Apakah itu sama untuk program magister atau doktoral seperti itu? Itu saja dan mohon izin saya mungkin bisa dibagikan di sini itunya materinya. Sangat menarik tadi, saya mau belajar juga. Baik, terima kasih, itu aja Bapak, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Oke, untuk yang pertama terkait dengan dosen tetap maksudnya di sini ya, bukan kalau dosen tidak tetap ya berarti dosen di luar dari kampus kita. Nah, kalau yang dosen tetap itu semua dosen UIN ini kalau dia ngajar di prodi, kalau dia ngajar di prodi kita itu masuk dalam kategori dosen tetap. Dosen tetap. Nah, misalnya ada di prodi mata kuliah, misalnya di di prodi ekonomi syariah, misalnya ada yang ngajar ilmu ulumul hadis misalnya, jadi dosen usuluddin, nah, itu masuk dosen tetap, masuk hitungan walaupun dia bukan mata kuliah yang inti di prodi itu, apalagi kalau dia mata kuliah inti ya kan itu udah pasti. Pokoknya dia ngajar, yang dosen UIN kita ngajar di tempat kita itu masuk dalam kategori dosen tetap walaupun bukan dari home base. Bukan dari home base-nya, walaupun bukan dari home base-nya itu masuk dalam kategori dosen tetap. Selama masih dosen kita, dosen UIN, masuk ke dalam situ. Kalau dari luar UIN, itu baru masuk kategori dosen tidak tetap. Ngajar itu bukan dari UIN. Misalnya kalau di perbankan syariah kita misalnya minta ngajar direktur bank ini, itu berarti dosen tidak tetap. Itu karena di luar dari itu. Itu untuk yang dosen tetap ya, jadi dihitung semua yang masuk dan masuk ke PD Dikti itu dia pasti masuk kalau dosen tetap sini karena yang punya yang diperlukan itu masuk yang punya NIDN aja ya. Nah, kalau dia punya NIDN mesti masuk ke PD Dikti dan itu masuk dosen tetap. Yang kedua terkait dengan PEPA sarjana dengan magister itu memang berbeda itu. Udah berbeda tapi perbedaannya tidak jauh beda ya. Yang kita contohkan tadi yang sarjana, ada pedoman yang untuk magister, ada pedomannya tersendiri. Cuman tidak terlalu jauh beda. Tinggal bedanya paling-paling di angka itu standarnya. Nah, kalau yang dinilai itu ya itu juga sama, kurang lebih ada syarat perlunya itu dan sebagainya. Dan itu khusus ada dari Ban PT menyediakan yang khusus magister dan ada yang doktor. Jadi ada sarjana, ada yang magister, ada yang doktor. Nah, perbedaannya pada standar penilaiannya itu. Kalau sarjana mungkin lebih rendah standarnya, yang magister dan doktor itu lebih tinggi standarnya. Itu salah satu di antara perbedaannya, tapi ada perbedaan sedikit. Jadi nanti kita bagikan juga ada untuk yang sarjana ada, untuk yang magister ada, yang untuk dokter juga ada. Jadi khusus tersendiri untuk penilaiannya. Saya kira itu. Pak Haris, Jarin. Mohon maaf satu lagi Pak, untuk tadi kan dosen tetap dosen yang ada di Universitas UIN Antasari, maksudnya seperti itu ya Pak ya. Terus seperti apa hitungannya nanti perbandingan dosen dengan dosen tetap itu tersendiri? Perbandingannya 1 banding berapa itu kan biasanya seperti itu. Itu seperti apa Pak? Nah, rasio antara dosen tetap dengan dosen tidak tetap apa Bu maksudnya Bu? Rasio dosen tetap dengan mahasiswa. Misalnya UIN kan berarti besar sekali, luas kan berarti seperti itu. Kalau rasio yang dilihat dari dosen itu 1 rasio terhadap mahasiswa, 2 rasio terhadap dosen tidak tetap. Nah, kalau yang rasio terhadap dosen dengan mahasiswa itu kecukupan dosen saja dulu untuk yang terpenuhi. Untuk yang terpenuhi atau tidak terpenuhi itu dosen tetapnya harus lebih besar sama dengan 10 kalau mau terpenuhi.
Itu untuk yang rasionya terhadap untuk yang jumlah dosennya ya, untuk yang jumlah dosen. Nah, kalau rasio dengan mahasiswa itu 60%, lebih dari 60 rasionya. Lebih besar, lebih kecil sama dengan, maksud saya, lebih kecil sama dengan 60, berarti harus di bawah dari 60 ke bawah lah gitu. Antara dosen tetap rasionya, persentasinya. Antara dosen tetap dengan dosen 1:60 ke bawah gitu ya. 60 hitungannya kalau untuk terpenuhi. Nah, tapi semakin sedikit, semakin ke bawah nanti nilainya juga akan berbeda. Tapi untuk yang terpenuhinya itu lebih kecil sama dengan 60 antara jumlah mahasiswa aktif dengan dosen tetap. Itu rasionya ada di dalam matrik penilaiannya, itu sudah ada, sudah lengkap. Kalau kita pakai matrik penilaiannya sudah lengkap. Kalau di Excel-nya tinggal masukkan angka kalau di Excel. Tapi kita perlu juga lihat matrik penilaiannya supaya bisa memberikan rekomendasi dari hasil itu. Apa sih yang kurang? Ini harusnya berapa? Itu untuk yang rasionya dengan jumlah mahasiswa. Kalau yang dengan dosen tidak tetap, dosen tetap dengan dosen tidak tetap itu jumlah rasio batas maksimumnya itu lebih kecil sama dengan 40%. 40%. Jadi kalau misalnya dosen tetapnya ada 10, dosen tidak tetapnya ada 5, nah itu digabung jadi 2, nah itu 15 ya, jadi 10 tambah 5, 15. Nah 5 dari 15 itu berapa persen? 5 dari 15 itu berapa persen? Kalau dia lebih besar, kalau dia lebih kecil sama dengan 40%, itu terpenuhi. Tapi kalau misalnya lebih, itu berarti tidak terpenuhi. Nah, kalau sudah terpenuhi, kita bisa lihat lagi angka nilainya. Angka nilainya akan berbeda. Semakin sedikit, semakin besar angkanya. Nah, kalau di prodi kita tidak ada dosen tidak tetap, ya 0 misalnya, itu nilainya 4. Nah, jelas. Karena nggak ada punya dosen tidak tetap. Semuanya pakai dosen tetap. Gitu. Semakin ada, semakin banyak dosen tidak tetapnya, nilainya akan semakin kecil. Semakin kecil, sampai nanti nilainya mungkin tidak yang kita harapkan dari nilainya. Mohon maaf Bapak, jadi yang dimaksudkan dosen tetap itu apakah dosen home base yang dimasukkan itu yang hitungan rasionya tadi, dosen home base atau seperti apa? Iya, silakan. Begini, jadi ada beberapa istilah untuk dosen. Yang pertama dosen home base, yang kedua dosen tetap, yang ketiga dosen tetap program studi, yang keempat dosen tidak tetap. Dosen home base adalah dosen keterpenuhan sebuah program studi itu bisa atau layak berdiri. Ya, jadi minimal dosen home base kalau di BNPT itu minimal ada 5 orang. Diharapkan dosen home base ini memang dosen yang sesuai dengan bidang keahlian program studi itu yang paling bagus. Meskipun di kita misalnya tidak ada prodi bahasa Indonesia, sehingga dosen bahasa Indonesia itu bisa saja dia berhome base di bahasa Inggris, bisa berhome base di bahasa Arab, atau bahkan berhome base di pendidikan agama Islam. Namun dosen home base ini berhubung mata kuliah itu juga ada di semua prodi karena dia mata kuliah institusi ya. Jadi mereka tetap bisa mengajar di program studinya meskipun tidak sebidang dengan program studi keilmuannya tidak sebidang dengan program studi itu. Jadi dosen home base itu hanyalah syarat minimum. Yang diharapkan dosen home base itu memang diharapkan tadi sesuai dengan program studinya. Dan ini tidak menjadi pembagi apapun. Ya. Kemudian yang kedua, definisi DT. DT itu adalah dosen tetap yang mengajar, meneliti dan mengabdi di perguruan tinggi setempat dan bekerja penuh waktu minimal 37,5 jam per minggu. DT itu biasanya ada DT, PS termasuk DT, dosen tetap. Dosen tetap itu ada yang sesuai bidang keahlian prodinya mengajar dan tidak sesuai dengan bidang keahlian prodinya. Sementara yang diminta dalam PEPA itu adalah DT, baik itu sesuai dengan bidang prodi ataupun tidak, itu include di sana semuanya. Nah, sedangkan DTPS hanya dosen yang sesuai dengan bidang prodinya.
Misalnya, saya ngajar bahasa Arab di MPI, Rina ngajar bahasa Arab di MPI, mengajar manajemen di MPI, maka bisa saya adalah dosen tetapnya, tapi saya bukan dosen tetap sesuai bidang keahlian. Sedangkan Rina di sini ngajar manajemen, dia sesuai dengan bidang prodinya, maka yang bersangkutan itu disebut dengan dosen tetap sesuai bidang keahlian, bidang prodinya, atau disebut dengan DTPS. Ya, dan satu orang dosen itu bisa jadi sebagai DT maupun di TPS di beberapa program studi. Misalnya saya sendiri itu saya DTPS di S1 dan DTPS juga di S2, dan kebetulan berhome base-nya memang di S2. Namun DTPS, status DTPS-nya itu bisa di beberapa prodi karena yang bersangkutan mengajar mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan tersebut. Misalnya Rina DTPS dosen tetap sesuai bidang prodi di S1 dan juga DTPS di S2. Dan DTPS inilah yang menjadi pembagi rasio dosen mahasiswanya. Nanti di PD Dikti itu sudah ada. Bapak Ibu bisa melihat di PD Dikti ada dosen home base di sana, ada dosen pembagi rasio. Yang dosen pembagi rasio ini adalah mereka yang mengajar di program studi itu dan sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, hanya saja nanti yang perlu diperhatikan adalah EWMP-nya, ekuivalensi waktu EWM, mendidik penuh. Bukan mengajar. EWMP itu ekuivalensi waktu mendidik penuh, di mana ekuivalensi waktu mendidik penuh ini termasuk pendidikan, penelitian, pengabdian, kemudian lagi dengan tugas tambahan, itu masuk EWMP. Termasuk juga dosen yang mengajar di luar program studi dan mengajar di luar kampus. Itu nanti hati-hati kalau misalnya overload, misalnya lebih dari 16 SKS, di PD Dikti itu akan terbaca. Misalnya saya ngajar di UIN, saya ngajar juga di Al-Falah, saya ngajar juga di Uniska, itu semua terrecord di PD Dikti. Jadi kalau misalnya overload itu jadi catatan tersendiri, karena mustahil bagi seorang dosen dengan kapasitas seperti ini mengajar terlalu kelebihan. Makanya di kita ada namanya KJM, kelebihan jam mengajar, dan itu hanya mengatur internal kita sendiri. Karena itu dalam rangka menjaga kualitas dosen kita, biar mengajarnya juga, mutu pengajaran juga maksimal. Ya, ini nanti yang dikhawatirkan kalau misalnya dosen bersangkutan, kan saya ngajar di S1 6 SKS, ngajar di S2 misalnya 6 SKS itu 12 SKS. Belum lagi mendampingi sebagai dosen dengan tugas tambahan 6 SKS, itu udah 18 SKS, itu overload namanya. Jadi saya harus punya batas maksimum untuk mengajar di program studi. Sedangkan yang terakhir adalah DTT, dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap ini jelas, mereka adalah yang tidak berhome base, tidak sebagai dosen tetap di UIN, itu disebut dengan DTT. Nah, DTT yang bisa masuk di PD Dikti hanya dosen tetap dengan ber-IDN. Entah dia ber-IDN di kampus lain, ya, itu hanya dosen-dosen itu informasinya dari operator Porlab Dikti, mereka itu saja yang bisa dimasukkan ke DTT. Di sistem maksud saya, di sistem. Sehingga dosen tidak tetap yang tidak ber-IDN itu tidak bisa dimasukkan di data Porlab Dikti kita, dan ini akan berimbas terhadap mata kuliah yang kosong akhirnya. Itu nanti yang jadi catatan juga di Porlab, mungkin ada data-data yang kosong. Kalau dulu kita bisa nge-live misalnya DTT-nya ada 20, yang dimasukkan hanya 2 orang. Nah, sementara di data Porlab itu kan harusnya semuanya diisi. Mungkin nanti kita memberikan catatan atau konfirmasi ke Ban PT terkait ketidak terpenuhan data DTT kita karena misalnya belum ber-IDN. Ya, itu mungkin definisi dari dosen home base, DT, DTT, dan juga DTPS. Barangkali begitu? DTPS. Baik. Satu lagi Bu Rida, saya agak bingung untuk penentuan perhitungan rasio dosen dan mahasiswa ini berarti kita menggunakan DTPS ya, seperti itu. Kemudian kita tahu itu data PS dan data, kalau di PD Dikti kan saya buka itu adanya data DT home base, dosen tetap home base aja 6 orang seperti itu kan. Kalau berarti kita ini ngelihatnya di prodi seperti itu. Tahu dosen PS dan dosen tetap biasa mungkin seperti itu. Iya.
jujur sampai saat ini sebenarnya kami karena berhubung belum dapat akses ke pedidiktinya kampus, yang terlihat seperti yang Rina lihat hanya data home base. Sebelumnya sekitar setengah tahun yang lalu itu data pembagi rasio dosen mahasiswa itu terlihat. Jadi ada 2 kolom, mungkin bisa dilihat data pedidiktinya, 1 kolom home base, 1 kolomnya itu data dosen pembagi rasio. Tulisan seperti itu. Tapi informasi dari rekan-rekan pedidikti sekarang mereka masih maintenance, ya itu datanya sampai saat ini masih belum terlihat. Jadi sebenarnya data jadi, tapi data jadi yang kita lihat di pedidikti itu kan data mentahnya dimasukkan oleh rekan-rekan operator di program studi. Jadi mungkin bersahabat dengan kawan-kawan operator di program studi, bagaimana kawan-kawan UPM juga bisa memonitoring bagaimana monitoringnya kawan-kawan di GPM. Barangkali begitu, Min. Baik, terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Suryandari. Baik, terima kasih Bu Rida. Maaf sebelumnya kalau saya tadi sempat ini ya agak miss informasinya, mungkin sudah disampaikan atau belum. Terkait ini Bu, tadi yang disampaikan oleh Pak Haris sebelum yang monitoring ada 2 penilaian yang akan dirujuk di awal. Apakah itu ditetapkan di nilai akreditasi yang lama atau melakukan AL baru yang nilainya kurang dari. Pertanyaannya, jika prodi itu berusaha untuk lebih baik, tahapannya itu bagaimana, Ibu? Tadi kan yang disampaikan kalau saya tangkap itu adalah tetap berada di nilai yang lama, akreditasi yang lama, atau turun. Nah, kalau misal berusaha untuk lebih baik dari B, misal mau ke A itu bagaimana, Nggih? Tahapan apa yang harus dilakukan? Dan nilainya itu apa yang harus ditetapkan itu bagaimana penilaiannya? Oke. Tadi yang dijelaskan oleh Parsan lebih fokus ke pantauan ya, pemantauan. Ya. Sementara penilaian atau evaluasi untuk akreditasi di BAN-PT itu ada beberapa. Yang pertama melalui mekanisme pengajuan, ya. Yang kedua melalui mekanisme ISK, dan yang ketiga itu melalui tahapan PEPA tadi. Nah, untuk yang pengajuan, tentunya untuk pengajuan ini adalah pengajuan peringkat pengajuan akreditasi, dan ketika pengajuan akreditasi lengkap, mengajukan LKPS, kemudian LED, maka program studi itu bisa jadi turun, bisa jadi naik peringkatnya. Ya, karena mengajukan semuanya dan itu terencana. Mulai saat ini LPM akan ikut berkontribusi untuk memetakan prodi yang boleh mengusulkan atau tidak. Kami akan melihat IPP-nya, kami akan melihat poin ISK-nya, prodi mana yang memungkinkan mengajukan, karena kami tidak menginginkan prodi akan bersusah-susah payah sementara penilaiannya atau hasilnya itu tidak maksimal. Itu tentunya akan sangat membuang tenaga dan membuang pikiran serta finansial juga. Jadi untuk item yang pertama itulah yang memungkinkan prodi bisa naik dan bisa turun. Itu prosesnya dengan pengajuan. Yang kedua, ISK. ISK itu adalah instrumen suplemen konversi, ya. Jadi prodi yang mengajukan ISK ini tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Karena mereka hanya mengkonversi dari nilai sebelumnya yang dari B ke baik sekali, atau dari C ke baik, atau dari A ke unggul. Jadi ISK tidak dapat naik dan tidak dapat turun. Hanya mengkonversi pemeringkatan, nilai peringkat akreditasi saja. Informasi yang baik menurut kami adalah berdasarkan dari surat edaran BAN-PT per Februari yang saat ini masih kami buat ringkasannya biar tidak memusingkan program studi juga. Itu program studi yang statusnya C
otomatis dikonversi oleh Ban PT menjadi statusnya baik sekali. Jadi kawan-kawan dari prodi-prodi terutama yang fisika, kimia, biologi itu tidak perlu lagi melakukan konversi karena otomatis terkonversi menjadi baik sekali. Kami akan juga mengkonfirmasi ini ke Ban PT berdasarkan surat edaran itu dan kami akan sharing hasil pembacaan kami terhadap surat edaran sekaligus kami lampirkan juga surat edarannya. Ini statusnya ISK. Yang terakhir adalah IPEPA. Ada PEPA, pemantauan evaluasi akreditasi. Ini pemantauan ini dilakukan untuk semua program studi yang akan habis masa akreditasinya. Minimal 1 tahun sebelum masa akreditasi habis. Ya, jadi untuk program studi yang masa akreditasinya akan berakhir itu pasti dilakukan pemantauan oleh Ban PT. Jika dari hasil pemantauan itu mereka lulus sensor seperti yang disampaikan oleh Pak Haris tadi, ada item penilaiannya, ada matrik itu sebenarnya bukan dari Ban PT. Maksud saya Excel penilaian tadi itu adalah hasil kesaktian Pak Haris membuat matrik penilaian ya yang itu kami juga bingung sehingga dari hasil pertapaan gunakan oleh program studi sehingga kita tinggal input saja lagi nilainya ya. Jadi untuk PEPA sendiri ini kebalikannya, dia tidak bisa naik tapi memungkinkan turun. Misalnya nilainya baik sekali. Ketika dilihat, dipantau prodi tersebut dengan instrumen pemantauan tadi, ternyata dia tidak memenuhi, maka Ban PT dari Pedidikti ya, makanya saat ini kalau dulu perpustakaan itu adalah jantungnya kampus, sekarang Pedidikti itu menjadi jantungnya kampus, jadi segala sesuatunya itu Ban PT ngelihatnya ke data Pedidikti. Kalau misalnya tidak terpenuhi di tahapan awal, Pedidikti masih memberikan waktu 6 bulan ke depan untuk memperbaiki data tersebut. Memperbaiki dalam tanda kutip kalau memang sudah seadanya sebegitu-gitu aja, ya tentu tidak apa yang diperbaiki, hanya tinggal memperbaiki kesesuaian data saja. Tapi kalau misalnya untuk menambah mahasiswa lagi atau mengurangi mahasiswa dan sejenisnya, itu sepertinya memang agak sulit karena itu terkait dengan kesalahan teknis saja. Oleh karenanya, IPEPA ini kami sharing kepada prodi-prodi bukan hanya menjelang masa akreditasi berakhir, tapi setiap periodik minimal 1 tahun 2 kali itu setelah semester berakhir seperti saat ini, setelah semester berakhir kami minta nanti di semester genap itu setelah evaluasi berakhir 2 bulan setelah semesteran berakhir itu juga kami minta sehingga pemantauan terhadap instrumen PEPA tadi itu prodi akan terus memantau. Tidak yang menjelang akreditasi akhirnya kita tidak dinyatakan tidak terakreditasi, bukan itu saja. Ya, Ibu maaf, berarti salah tidak kalau saya menyimpulkan bahwa PEPA dan ISK itu 2 perlakuan yang berbeda. Jadi itu penggolongan prodi ya Bu ya. Jadi nanti LPM yang akan menggolongkan apakah prodi X itu masuk ke perlakuan PEPA dan atau ISK atau ISK. Kalau ISK itu kami minta mengisi instrumen ISK-nya jika kami nilai dari hasil ISK pengisian ISK itu mereka memungkinkan untuk tetap untuk bisa konversi dari B ke baik sekali atau dari A ke unggul, maka kita akan teruskan. Jika tidak, maka kita akan tahan dulu dan diupayakan untuk memenuhi itu. Sehingga kalau misalnya itu terpenuhi, maka untuk Ban PT biasanya minimal 1 kali 5 tahun itu boleh untuk tidak mengajukan akreditasi, tapi terhitungnya bukan sejak ISK, namun terhitung sejak diakreditasi. Misalnya kami program bahasa PBA itu 2020 akreditasi. Kemudian di 2025
2024 berakhir. Nah, ISK kami ajuin per 2022 atau 2023 misalnya. Maka perhitungannya tadi itu tidak sejak 2023, tapi kembali ke 2020 atau 2021 per SK itu diturunkan, bukan per ISK. Nah, sementara PEPA ini adalah dikehendaki atau tidak dikehendaki tetap dipantau oleh mereka. Bagi prodi yang dengan pengajuan, ya, bagi prodi yang dengan pengajuan, tentunya IPP-nya juga kita perhatikan dan mereka siap untuk melakukan pengajuan yang memang diproyeksi memungkinkan nilainya bagus, kita usulkan untuk pengajuan. Selama kita berada dalam pemantauan dan akreditasinya di bawah BAN-PT. Bagi prodi yang berinduk kelam itu tidak ada harga tawar-menawar karena setiap habis akreditasi mesti harus diakreditasi. Sedangkan saat ini kami masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama apakah prodi-prodi yang sebelumnya diisukan ya untuk berpindah ke LAM, saat ini mereka masih membuat regulasinya agar tetap bertahan di BAN-PT dengan asumsi pembiayaan masih di BAN-PT, kemudian lagi sambil menunggu kelahiran LAM keagamaan. Ya, jadi begitu. Begitu, Ndar, clear? Sementara clear. Terima kasih, Ibu. Silahkan Rifki Hidayat. Terima kasih Bu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lu hormati Bapak Ketua LPM, Bapak Puslit. Ibu mohon izin bertanya mengenai dosen tidak tetap itu kira-kira bisa enggak difasilitasi NIDK-nya Bu di kita. Kalau NIDN kan sudah ya kan. Tapi kalau dosen yang tidak tetap kira-kira bisa enggak diaturkan supaya difasilitasi, dibikinkan NIDK biar datanya bisa masuk Porlab juga, Bu. Demikian mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Terkait dengan NIDK ini sebenarnya memang bisa ya untuk dibuatkan. Cuma itu kemarin salah satu syaratnya itu kan ada SK dari pimpinan sebagai dosen tetap dalam konteks NIDK. Nah, ini yang mungkin perlu kepimpinan pihak rektorat dulu ini terkait ini. Sebenarnya dimungkinkan ya perguruan tinggi itu mengeluarkan NIDK karena untuk memfasilitasi kepentingan kita terkait keperluan untuk dosen tidak tetap yang keilmuannya itu sangat apa ya? Ya sangat spesifik ya. Pokoknya kalau dalam konteks di PB itu kan asuransi syariah. Nah, itu banyak sekali dosen-dosen tidak tetap yang memiliki kualifikasi keilmuan asuransi, tapi dia tidak bisa dijadikan sebagai dosen tetap karena dia juga ada waktu untuk bekerja di insurannya itu. Jadi kalau NIDK ini dia tidak full waktu ngajarnya, dia bekerja di Ponti tidak full, lain dengan dosen tetap. Nah, ini yang ya mungkin nanti apa yang soalnya Pak Rifki ini saya kira menjadi terobosan juga untuk menambah keberadaan dosen-dosen kita, karena memang terus terang dosen yang tidak punya NDN itu dalam Pididik itu namanya tidak ada, sehingga hanya ada mata kuliah saja. Nah, ini tidak bagus dalam format Pididik kita itu dianggap tidak bagus ya. Jadi yang paling bagus itu nama dosen, kelas, mata kuliahnya itu tergambar, terlihat semuanya. Ya, saya kira ini menjadi catatan LPM ya nanti ke depan untuk kami sounding ke pihak rektorat dan Bapak Rektor dan Ibu WR1 terkait dengan itu. Tapi mudah-mudahan dengan kebijakan ada dosen nanti kontrak mungkin yang informasinya ya kalau tidak 2022, 2023 insya Allah nanti bisa mengatasi
kekurangan dosen kita khususnya ilmu-ilmu yang basisnya itu sains atau non agama. Saya kira itu Pak Rifki, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Ya, silahkan Irma. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua LPM, Ibu Sekretaris LPM, dan Kapuslit, serta Bapak Ibu UPM GPM. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu tadi kan misalkan tidak lolos dari IPPA tahap 1 itu kan ke tahap 2 nggih. Nah, tahap 2 itu seperti apa poin-poin yang dinilai? Kalau yang tahap 1 tadi kan 5 aspek ya yang dinilai. Saya catat dari Pak Haris tadi ada 5, kalau yang tahap 2 seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah prodi yang diperpanjang akreditasinya melalui IPPA tadi, misalkan sudah 5 tahun itu apakah diperpanjang terus? Jadi misalkan yang sudah unggul itu diperpanjang terus ataukah ada batasan waktunya yang suatu saat nanti harus AL seperti itu? Jadi mungkin berapa lama masa berlakunya perpanjangan tersebut? Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi prodi-prodi yang sudah masuk LAMDIK, kemarin kami dari fisika itu sudah ada SK dari Menteri di grup fisika itu yang fisika PSI ya, Himpunan Fisika Indonesia itu sudah ada kalau kami masuk ke LAMDIK Tadris Fisika. Nah itu apakah tahapan akreditasinya nanti sama dengan melalui IPPA tadi atau bagaimana Bu? Tuh, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi terkait pemantauan ya. Jadi terkait pemantauan ini ada perubahan mekanisme. Kalau sebelumnya itu mereka menetapkan proses IPPA melalui tahap 1 PDDIKI. Jika tidak memenuhi, maka program studi diberikan kesempatan maksimal 6 bulan untuk memperbaiki data tersebut. Kemudian mereka mengajukan, kalau saya belum selesai mengonsep suratnya ini, mereka seingat saya mereka akan mengajukan juga LEK dan LKPS-nya, tapi tidak berujung pada AL seperti kasusnya ekonomi syariah yang ketika tahap 2 tidak berhasil itu kemudian naik ke tahap 3 lalu AL. Untuk yang ini tidak. Untuk keputusan perubahan terbaru ini tidak. Kalau tidak dinyatakan lulus berarti program studi itu akan diberikan peringkat yang lebih rendah otomatis. Dan kemudian berhak untuk mengajukan akreditasi dengan pengajuan kembali. Ya. Jadi kalau dulu artinya kalau misalnya masih 50-50 begitu masih perlu penegasan dan lain-lain, maka Ban PT akan menugaskan asesor untuk melakukan akreditasi lapangan. Ya, penilaian asesmen lapangan. Sekarang tidak. Mereka mainnya itu selesai, tidak terakreditasi atau diturunkan nilainya dari A ke B atau ke C seperti itu. Ya. Begitu untuk item yang pertama. Kemudian untuk item yang kedua, dalam beberapa waktu terakhir ini kami mendapatkan pencerahan sebenarnya dari grup LPM Indonesia. Itu ada beberapa program studi sebagaimana yang disebutkan tadi, termasuk kami sendiri dari prodi pendidikan, semua prodi pendidikan kan sudah diorientasikan ke LAM, ya, LAM masing-masing. Nah,
ini ada surat terakhir itu saya tidak cek Tan Trisna. Nah, ada PMA nomor 38 di mana gelar akademik, di mana program studi di bawah Kementerian Agama masih diorientasikan untuk ikut ke BAN-PT. Ini masih, tapi masih sampai saat ini masih belum dikeluarkan hasil dari PMA tersebut bahwa kita masuk dalam prodi keagamaan. Walaupun di surat edarannya LAM BAN-PT kemarin itu juga sudah ditetapkan prodi-prodi yang harus masuknya ke LAM, ada yang tetap di BAN-PT begitu. Kalau misalnya yang ke BAN-PT masih di BAN-PT kan memang prodi-prodi yang pure keagamaan, misalnya prodi IAT itu apa panjangnya Pak? IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir misalnya. Itu jelas masih di BAN-PT karena prodi keagamaan sementara LAM-nya belum berdiri. Sedangkan prodi-prodi pendidikan, tadris kemarin itu sudah dialihkan ke LAM. LAMDIK ya, LAMDIK contohnya. Namun kita masih menunggu perkembangan di mana masih sounding antara Kementerian Agama dan BAN-PT dan masih menginginkan bahwa prodi-prodi ini masih berada di BAN-PT selama belum berdirinya LAM keagamaan. Jadi hingga saat ini mekanismenya pun masih belum jelas. Kalau sudah di LAM itu setiap 5 tahun itu tanpa pemantauan otomatis akan diakreditasi terus. Berbeda hanya dengan BAN-PT yang selama masih ada di BAN-PT 5 tahun pertama itu pemantauan, 5 tahun berikutnya harus tetap ngajuin akreditasi. Jadi pemantauan yang ditanyakan Irma tadi itu hanya 1 kali. Ya, selebihnya itu dengan proses pengajuan lagi karena mereka mungkin membangun asumsi bahwa 5 tahun pertama itu masih proses pembenahan dan 5 tahun berikutnya mungkin ada perubahan-perubahan yang signifikan. Oke, barangkali begitu. Baik, terima kasih Bu. Berarti bisa saya simpulkan kalau misalkan yang LAM itu otomatis tiap 5 tahun sekali AL ya Bu? Iya betul. Oh, kalau BAN-PT AL-nya setelah 5 tahun perpanjangan, baru 5 tahunnya lagi baru AL gitu ya? Itu opsional. Jadi kalau misalnya prodinya B, kemudian kita petakan dan memungkinkan menjadi unggul misalnya atau yang dari baik ke baik sekali itu memungkinkan, maka kita akan lakukan pengajuan. Tapi jika tidak, kita akan mempersiapkan diri untuk memperbaiki IPEPA-nya, sehingga nanti pada saat pemantauan minimal prodi kita ini minimal dia akan lolos sensor di peringkat tersebut. Sehingga tidak melelahkan bagi program studi, misalnya ngajuin ternyata peringkatnya itu saja, misalnya yang dari baik sekali tetap baik sekali saja, maka minimal kita akan lulus IPEPA 5 tahun pertama. Sehingga 5 tahun berikutnya semoga bisa melanjutkan dengan pemeringkatan yang lebih baik pastinya. Kami harapkan bahwa program instrumen akreditasi kah, instrumen pemantauan kah itu hanya instrumen yang menjadikan program studi kita mau memperbaiki mutu prodinya, bukan akreditasi yang per 5 tahunan yang sifatnya sangat insidental lah. Oleh karena itu peran serta kawan-kawan UPM, kawan-kawan UPM dalam memonitoring mutu program studi itu sangat kami harapkan. Barangkali demikian Bapak Ibu, berhubung waktunya yang sudah kita tetapkan berakhir yaitu 10.30, barangkali Bapak Ibu yang lain juga akan melakukan kegiatan yang lain ya. Mohon juga berkenan untuk mengisi presensi dan mengirimkan email prodinya masing-masing ke link yang sudah kami siapkan. Dan kami akan mengirimkan setiap undangan apapun ke email resmi Bapak Ibu sekalian.
Barangkali demikian, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi semuanya. Terima kasih juga atas perkenan Pak Ketua memberikan orientasi di awal dan Pak Kapus Audit ya yang telah menyampaikan hal terkait dengan IPEPA yang materinya nanti akan kami sharing di grup melalui link yang materi yang sudah kami taruh nanti di Google Drive sehingga tidak ada materi yang tercecer di WA group ya. Barangkali demikian Bapak Ibu, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bersama-sama membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.